Halo teman-teman mahasiswa, mahasiswi Stekom. Kita ketemu kembali ya di kuliah sesi yang ke-10. Ini kuliah sesi yang ke-10 ya, kuliah sesi yang ke-10. Mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1. Dosennya Pak Beni ya, Beni Cuaca. Ya, ini mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1. Kuliah sesi yang ke-10. Oke ya, ini yang ke-10 ya. Oke, seperti luar biasanya sebelum kita masuk ke perkuliahan ya, Pak Beni ingin share nomor WA Pak Beni. Ya, bukan tujuannya apa namanya narsis ataupun tujuannya ingin bagi-bagi nomor WA, enggak. Tujuan cuma satu, supaya teman-teman jika butuh bantuan ya, itu lebih simpel. Langsung japri Pak Beni, tulis nama ya, terus kuliahnya, mata kuliahnya sama kelasnya, kelas apa itu ya. Sehingga Pak Beni bisa membantu kalian. Tujuan Pak Beni cuma satu, membantu kalian kalian sukses secara nilai di KHS dan membantu kalian juga sukses dalam kehidupan nyata ya. Itu Pak Beni punya goal. Oke, nomor WA Pak Beni ya teman-teman, 0821 41 03 06 57. Ulang ya. 0821 41 03 06 57. Oke, sip ya. Nah, seperti luar biasa dan selalu luar biasanya kita ditemanin oleh Pak partner Pak Beni ya, yang cantik, yang pinter, yang profesional, karirnya sangat baik ya, dikasih anugerah oleh Tuhan. Dan beliau juga lagi menekuni ya, menekuni bidang olahraga, hobi lah ya bahasanya Pak Beni ya, hobi, yaitu di bidang bulu tangkis badminton. Ya, bukan promosi nih, tapi memang itu kenyataannya. Kita sambut ya, kita sapa dulu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Bu Fridayani. Apa kabar? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Baik, Pak. Waduh. Nah, kita tanya lagi lah. Masa ya kuliah sesi ke-10 ini cuacanya tetap mendung? Apakah benar? Benar, Pak. Selalu mendung di sini. Waduh, Semendung selalu hatiku. mendung. Waduh, semendung hatiku. Nah, itulah ya kenapa apa namanya Pak Beni suka sama berpartner lah ya, sangat suka berpartner sama Bu Fridayani karena Bu Fridayani orangnya low profile ya, low profile, terus nggak nggak sombong, nggak ngesok gitu ya, dan ya low profile banget lah, dan yang pasti suka menolong gitu ya. Ya semoga kebaikan hati Bu Frida yang sudah menemani kita sampai kuliah sesi yang ke-10 ini, biarlah Tuhan yang membalas semuanya kebaikan hati Bu Frida ini ya. Amin. Oke Bu Frida, kita lanjut Bu Frida, kuliah sesi yang ke-10 Bu Frida. Saya lanjut ya. Belum bisa. Yuk. Pelan-pelan, pelan-pelan. Gak apa-apa Bu Frida. Ini kita masuk ke terminologi dasarnya ya. Sistem Boleh. informasi akuntansi itu adalah mengumpulkan dan memproses data transaksi, menyebarluaskan informasi kepada pihak yang berkepentingan. Mau dijelasin dulu atau gimana, Pak? Ya, ayo, sebentar. Jadi, ada 3 kata perintah, ya kan? Mengumpulkan. Jadi, sistem informasi itu dia kumpulkan semuanya. Nggak boleh ada yang tercecer. Ya, kalau mengumpulkan tercecer namanya bukan mengumpulkan ya. Dia harus mengumpulkan semuanya. Terus yang setelah dikumpulkan apa? Ya harus diproses kan? Ya kalau nggak diproses, terus ngapain? Dikumpulin data-data tadi. Big data kayak gitu doang. Ya kalau nggak diproses ya nggak jadi apa-apa itu loh. Nah proses tadi itulah butuh orang IT, coding ya, butuh orang juga dari accounting yang paham circle-nya gitu ya.
Nah, yang ketiga apa? Harus disebarkan lagi informasi tadi. Ya kalau sudah diproses, kalau nggak disebarkan terus mau diapain? Masa disimpan, dijadikan museum gitu? Ya kalau jadikan museum ya bukan sistem informasi dong namanya, ya kan? Sedangkan di museum aja itu juga ya, kita bisa berkunjung gitu loh, kita bisa melihat, kita bisa mendapatkan informasi yang sangat lengkap gitu ya kalau kita berkunjung di museum. Nah, jadi artinya apa? Sisa informasi akuntansi tadi itu dikumpulkan datanya, terus diproses, ya kan? Habis itu disebarkan. Disebarkan ke siapa? Apakah ke semua orang? Oh, enggak lah. Contoh, kalau perusahaan kita tuh belum go public, ya kita jangan sebarkan kemana-mana. Berbahaya dong. Tapi kalau kita punya perusahaan to go public, kita wajib sebarkan ke mana-mana agar orang bisa melihat kita punya performance, kinerja kita punya perusahaan itu baik atau nggak baik. Dan kita harus belajar transparansi, kita harus belajar untuk dikritik. Wah, kalau nggak baik ya mana minat kita untuk invest kan ya, perusahaan tersebut TBK tadi di Bursa Efek Indonesia. Kita pasti nggak berminat. Nah, artinya apa? Nanti kita belajar lagi ya di mata kuliah yang lainnya. Ternyata perusahaan go public tadi itu sebenarnya ada kelebihan yang sangat baik gitu ya dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang masih tertutup gitu ya. Nah, di perusahaan tertutup pun juga harus disebarluaskan. Ke siapa? Ke pihak-pihak yang dikasih otorisasi. Ya kan? Bukan ke semua orang juga, teman-teman. Pihak-pihak dikasih otorisasi. Pastinya kemana? Ke pemegang saham di perusahaan tertutup. Pastinya kemana? Ke direksi. Pasti kemana? Para manajer yang dikasih otorisasi atau pihak-pihak ketiga yang dikasih fungsi otorisasi untuk bisa melihat tadi. Nah, itulah yang diberikan tadi itu harus dalam bentuk informasi. Informasi loh ya. Nah, kita dari informasi tadi itu, orang accounting pada saat memberikan informasi ke bagian produksi manajernya, ya tolonglah kita kita analisakan tadi lebih tajam lagi. Bukan dapat dari sistem habis itu lempar gitu loh. Ini sudah selesai nih. Namanya kan sistem informasi. Ya kamu dong olah. Produksi manager dong, production manager dong yang olah, XR manager dong yang olah. Ya kan? Quality control manager dong yang mengolah, sales manager dong yang mengolah sendiri. Masa mereka nggak bisa ngolah sih Pak Beni? Ya bukan seperti itu cara kita punya persepsi. Kita bantu olahkan. Ya, kita bantu olahkan dari persepsi XR. Tapi kan saya nggak belajar ilmu XR. Tapi kan saya nggak belajar ilmu produksi. Maka tadi Pak Beni bilang, seorang accounting sekarang bukan tugasnya hanya mencatat. Kita harus memahami bisnis model, kita harus memahami bisnis proses. Kalau nggak, terus informasi itu mau diapain? Orang produksi nggak belajar juga ilmu accounting. Akhirnya terjadi apa? Orang accounting tidak memahami bisnis proses produksi, ya kan? Orang produksi tidak memahami cara membacanya. Apa yang terjadi? Ya kebingungan. Kalau sudah terjadi kebingungan, apa yang terjadi? Nggak ada decision. Mau improve apa? Nggak tahu. Nah, apakah itu pernah terjadi Pak Beni? Oh ada. Bukan kadang-kadang. Sebagian besar itu terjadi. Bukan hanya di perusahaan lokal ya teman-teman ya, termasuk perusahaan multinasional pun juga pernah terjadi dan sedang terjadi juga itu. Kalau ini kita tidak memahami cara berpikir ini. Nah, itu Pak Beni bilang, makanya di perkuliahan dengan Pak Beni tadi itu, apa yang tertulis, Pak Beni sinkroniskan dengan dijembatani dengan dunia yang real supaya seakan-akan pada saat kalian mendengar perkuliahan Pak Beni itu seakan-akan kalian sudah berada dalam dunia perusahaan. Jadi bukan kagok itu loh. Tiba-tiba dari kampus, Pak boro-boro kita bicara dunia perusahaan Pak. Kerja aja belum Pak? Atau bagi yang sudah kerja, iya Pak saya sudah kerja Pak. Cuma di level staff administrasi, entry-entry data doang Pak. Makanya Pak Beni kasih tahu kalian, ini loh secara konsepnya seperti ini, secara applicable-nya seperti ini. Nah, itu yang berbahaya teman-teman. Accounting dapat dari sistem accounting itu kan ya, sistem informasi accounting ini ditarik terus dilempar-lempar tuh semua sesuai dengan yang dituju. Orang produksi dia lempar semua gitu ya, tanpa dia melakukan
adjustment secara informasi perspektifnya itu loh. Jadi bingung lah. Terus yang kedua, setiap informasi yang diberikan kepada user gitu ya, kepada production manager, QC manager atau siapapun juga ya yang dianggap layak untuk menerima informasi tadi, harusnya informasi yang bersifat controllable ya, supaya dia bisa melakukan improvement. Ya kalau informasi itu bukan di dia untuk melakukan fungsi perbaikannya, ke orang lain yang berfungsi sebagai cuma sekedar tahu doang, oh ada informasi ini. Tapi yang kita harapkan kan bukan itu ya. Yang kita harapkan tadi itu adalah setelah dia paham informasi ini, dia bisa take action kan ya, untuk perbaikan kan. Atau sekedar hanya tahu doang. Oh, ada informasi, ya kan? Oh, diproduksi seperti itu. Ya, oke lah, ya sudah. Jangan. Kita mau setelah dia paham, dia bisa mengambil sebuah keputusan untuk perbaikan yang berkelanjutan supaya bisnis kita tetap bertumbuh. Kan itu tujuannya kan? Tapi kalau itu informasi tadi bukan ranahnya, controllable-nya di mereka. Contoh, informasi produksi, ya kan? Terus informasi produksi, dia seorang production manager. Contoh lah, kita misal kasihkan misalnya informasi biaya gaji, biaya BPJS, dan biaya lainnya gitu ya, contoh lah ya. Terus mau diapain? Apakah production manager tadi itu dikasih hak untuk menaikkan gaji atau menurunkan gaji? Nah, kalau nggak dikasih hak, untuk apa informasi itu dikasih ke dia? Tambah bingung, tambah stres. Ya kan? Jadi informasi tadi itu bukan banyak ya informasi yang mereka butuhkan teman-teman. Tapi informasi yang controllable, yang dimana mereka bisa bantu perusahaan untuk improve. Nah, itu yang dibutuhkan. Seringkali seorang accounting itu mau berpikir senangnya di mereka sendiri. Kita harus paham, kita accounting tadi itu adalah bertujuan bagaimana menjaga bisnis ini bisa bertumbuh. Jadi bukan dari senangnya kita, orang lain, bagian lain yang dibiarin pusing, ya udah biarin aja. Ya nggak bisa dong. Itu cara berpikir yang keliru, yang salah itu loh. Ya kan? Akhirnya kalau kalau soal seperti itu apa yang terjadi? Orang accounting melempar-lempar aja informasi yang bukan controllable pun, uncontrollable pun dikirimkan. Setelah itu apa yang terjadi? Yang si production manager juga bingung. Ini informasi apa? Gue juga nggak tahu harus ngapain. Ya kan? Mau dikurangin juga bukan di gua rananya. Terus cara baca juga bingung. Apa yang terjadi? Ya, yang accounting bilang production manager ribet. Yang production manager bilang orang accounting nggak jelas. Nah, apakah ini nggak terjadi Pak Beni? Oh terjadi nih, terjadi. Mau lokal company, mau multinational company terjadi, sangat terjadi nih. Nah teman-teman bisa mengambil sebuah opportunity di sini. Nah coba teman-teman bayangkan, setelah ikut perkuliahan Pak Beni, oh ternyata kita harus menyajikan informasi yang controllable kepada PIC yang punya otorisasi untuk bisa melihat kebutuhan informasi keuangan ini. Nah, tujuannya apa? Kita analisa tadi itu, supaya dia juga bisa kita bantu untuk memahaminya, yang controllable tadi. Supaya tujuan akhirnya apa? Dia bisa membantu perusahaan untuk memperbaiki kekurangannya. Nah, kalau itu kita bisa lakukan, teman-teman. Kira-kira nih, itu si bos atau kita sebagai pengusaha happy nggak? Jawabannya simpel, ya pasti happy. Nah, itu poinnya. Ya, jadi Pak Beni kasih tahu ini adalah kebenaran. Tapi seringkali kebenaran ini dikalahkan dengan ego. Kebenaran ini dikalahkan dengan rasa malas. Kebenaran ini dikalahkan dengan fungsi power. Saya GM accounting, kamu jangan atur-atur saya. Nah, itulah semuanya. Yang kasihan siapa? Perusahaannya. Yang konyol siapa? Ngangkat GM accounting tadi. Siapa yang ngangkat GM accounting tadi? Itu yang salah. Kok ngangkat orang yang nggak tepat itu ya?
Nah, itu cara berpikir itu yang teman-teman harus paham di situ tuh. Supaya teman-teman bisa melihat itu dari sisi perspektif dunia real terus, dunia praktisi terus gitu ya. Karena kalau hanya sekedar materi teman-teman, teman-teman bisa belajar dari sumber manapun juga. Sangat mudah sekarang nih untuk mempelajari sebuah keilmuan ini. Tapi bagaimana merefleksikan ke dalam dunia real itu? Nah, itu yang Pak Beni sekarang bantu teman-teman, guidance teman-teman untuk bisa melihat ke arah sana gitu loh. Oke ya, paham sampai di poin ini ya. Kita lanjut pelan-pelan Bu Fred. Bu Frida, Iya, Pak. kita lanjut pelan-pelan ya. Ya, sistem informasi akuntansi itu, ya tadi sudah sempat jelasin ya, membantu manajer menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Misalnya nih, berapa banyak dan apa jenis utang yang belum dilunasi? Apakah penjualan periode ini lebih tinggi daripada periode sebelumnya? Aset apa yang kita miliki? Apa saja arus kas masuk, arus kas keluar? Apakah kita menghasilkan laba pada periode terakhir? Apakah salah satu lini produk atau divisi beroperasi dengan merugi? Apakah kita dengan aman meningkatkan dividen kepada pemegang saham? Atau apakah tingkat imbal hasil atas aset neto meningkat? Nah, itu kan yang sampaikan Bu Frida barusan kan dari slide PPT ini kan. Jadi informasi tadi itu adalah untuk bisa membuat analisa lebih lanjut. Ya, bukan informasi sudah setelah informasi langsung putuskan. Oh tidak, walaupun kita pakai sistem counting gitu ya, yang canggih, setelah itu sudah, oh nggak bisa, tetap kita harus analisa sesuai kebutuhan kita ya kan. Nah, sehingga kita bisa ngambil sebuah keputusan. Nah, keputusan itu kan kita bisa ambil kalau itu berada di ranah controllable kita kan. Ya, production manager soal di production manager dong. XR manager di XR manager dong, ya kan? Ya kan? General affair manager ya di general affair manager dong. Nah, tapi kalau seandainya mereka nggak paham gimana? Nah, Pak Benny sangat sering memberikan training teman-teman. Finance for non-finance. Ya, finance for non-finance. Nah, ya kita belajar lah kalau kita memang belum paham, gitu loh. Jadi semua kehidupan di dunia ini teman-teman pasti ada solusinya, ya pasti ada solusinya. Tapi dengan syarat ya kita mau buang ego. Nah itu tadi kalau sisi informasi kita tadi itu kita nggak analisa, apa bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari yang tadi sampai Bu Frida? Ya nggak bisa lah. Memangnya setelah ditarik data dari sistem accounting, contohnya Accurate, Mayop gitu ya, Oracle, SAP. Terus mereka bisa menjawab itu. Bisa Pak Beni pakai AI, ya kan? Bisa Pak Beni kita bisa masukin, terus kita pakai artificial intelligence. Keluar semua Pak Beni, betul, betul keluar. Apakah keluar tadi itu sudah sesuai dengan yang kita harapkan? Bahkan dia lebih pintar pada kita Pak Beni. Nah, kalau itu yang terjadi, apakah kita harus bersaing sama AI? Apakah kita harus berusaha mengalahkan AI? Ya, kalau kita bersaing ya kita konyol. Justru apa yang dikasih AI tadi itu malah memperlengkapi analisa kita. Bukan kita malah bersaing sama AI, malah kita bilang sama AI, wah ini nggak tepat nih, itu salah tuh. Karena kenapa kita takut? Ya kalau bisa dianalisa sama AI, Pak Beni, berarti perusahaan nggak butuh kita lagi dong. Kita bisa di PHK kan? Nah, makanya kita harus mengatakan AI salah. Ya kalau seperti itu cara berpikir kita, teman-teman, ya berarti kemampuan kita itu ya minta maaf. Kita punya kedewasaan kita tuh ya masih rendah itu loh. Malah AI punya tadi analisa tadi itu kalau memang benar kita pakai dan kita pertajam lagi gitu loh ya. Kita pertajam lagi sehingga bisa cepat dalam membuat sebuah keputusan gitu loh. Nah, itu contohnya. Jadi AI tadi itu kita manfaatkan untuk mempercepat proses. Bukan menggantikan kita punya analisa kita. Nah, terkadang yang terjadi apa? Ambil dari AI, ubah bahasa sedikit, lalu sajikan sama owner. Terus owner bingung. Sebentar. Artificial intelligence tadi ini, kok yang kamu kasih analisa tadi ini,
Rasa-rasanya kan bersifat general ya. AI itu tidak tahu karakteristik perusahaan kita ya. Jadi jangan teman-teman bilang contoh, bisa perusahaan tambang A dengan perusahaan tambang B. Walaupun dia mirip-mirip, tapi ciri khas perusahaan tambang A dengan ciri khas perusahaan tambang B itu berbeda loh ya. Nah, AI itu tidak bisa sampai spesifik detail itu per karakteristik. Karena setiap perusahaan itu beda budaya loh, beda gaya kepemimpinan loh. Nah, nah itu yang harus kita perlengkapi lagi. AI itu analisanya memang tajam tapi bersifat common. Common practice-nya itu dia tajam tuh. General 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 analisis itu dia tajam, tapi pada saat masuk ke ranah gaya kepemimpinan, kita punya direksi, ya kan? Terus yang kedua, apa namanya, kita punya dari sisi budaya kerjanya itu berbeda semua, nggak bisa sama. Nah, jadi jangan cuma ngambil dari AI. Tapi ini seringkali ketemu tuh ya, para manajer-manajer itu udah comot dari AI, sudahlah comot, malas lagi untuk mengubah kalimatnya. Ya ketahuan lah pakai bahasa AI semua itu. Nah, tapi mengubah kalimat pun itu tidak benar. Karena kenapa? Itu baru general analisis, tidak spesifik. Nah, nah itu yang harus kita pahami di sini. Setelah itu baru kita bisa mengambil sebuah keputusan, ya kan? Nah, jadi jadi itulah yang menjadi fokusnya sisi informasi tadi. Tapi kalau seandainya production manager tanya, gross profit minus saya itu yang SKU atau tipe produk yang sebelah mana? Sebelah sini, sebelah situ. Terus accounting bilang, waduh, gak bisa di breakdown tuh terlalu banyak, datanya detail segala macam. Terus apa yang mau diimprove? Apa yang mau diperbaiki? Nggak tahu. Nah, itu terjadi teman-teman. Nah, disinilah Pak Bini harap perkuliahan ini kita tidak banyak materi secara teori-teori ya, tapi lebih banyak sharing dunia real. Karena sebentar lagi setelah tamat S1 ini kan mau masuk dunia real kan? Enggak Pak, saya menjadi dosen. Ya, tapi dunia dosen pun, dosen kan tetap harus mencetak profesional kan? Atau dosen cetak dosen? Yes, salah satunya dosen cetak dosen, iya. Salah duanya adalah dosen juga cetak profesional kan? Salah tiganya adalah dosen juga cetak pengusaha kan? Nah itu loh maksud Pak B tadi. Jadi gimana kita memahami dunia real kalau kita nggak pernah berada dalam dunia real? Jadi supaya kalian nggak kagok itu loh ya teman-teman nanti pada saat masuk dunia real tadi. Lanjut Bu Fred. Ini kebetulan waktunya sudah habis, Pak. Kita lanjut eh, kuliah depan ya, Pak. Oke, oke, oke. Oke teman-teman ya. Jadi dalam hal ini kita dalam slide ini dalam materi ini kita diperlengkapi lagi bahwa apa? Ternyata sisi informasi tadi itu harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk melakukan improvement. Ya. Tapi kalau tidak bisa menjawab sebuah improvement terhadap sisi informasi tadi yang belum dianalisa tadi ya percuma juga itu loh. Kita pakai sistem informasi yang mahal, yang canggih, teknologi yang bagus segala macam, tapi kalau tidak bisa mengambil sebuah keputusan untuk apa itu loh. Ya. Nah, maka tadi sekali lagi Pak Beni berpesan, ingat ya, accounting harus paham siklusnya. Seorang accountant harus paham siklus accounting. Seorang accountant juga harus paham bisnis model dan bisnis proses. Itu kuncinya. Kalau nggak paham ya entry data. Udahlah diganti sama AI kira-kira seperti itu. Oke teman-teman ya, ini kuliah sesi ke-10 kita. Kita akan lanjut ya di kuliah sesi ke-11. Nah, teman-teman, sebagai penutup kuliah sesi ke-10, selalu Pak Beni menyampaikan tidak bosan-bosannya beriman ya, beribadah ya. Hormati ayah dan ibumu, hormati semua orang, keluargamu, semuanya kita hormati ya. Kita hargai, kita tolong gitu ya. Dan yang ketiga,
jadilah kita berkontribusi dimanapun kita berada, sebagai pembawa berkat dan sebagai pembawa damai dan kebahagiaan untuk semua orang yang dimanapun kita berada ya. Ingat, hidup di dunia, semua makhluk hidup pasti akan meninggalkan dunia ini gitu ya. Semua yang bernafas, semua yang hidup, yang bernyawa pasti akan meninggalkan dunia ini. Jadi, Pak Pri selalu mengingatkan, mumpung teman-teman masih muda, ya, ayolah kita kumpulkan amal ibadah sebanyak mungkin, ya, kita sebanyak mungkin bisa berkontribusi nolong orang dan taat untuk beribadah. Jadi Pak Bini mau kalian sukses secara dunia dan akhirat gitu ya. Oke, penutup dari Pak Beni, nomor WA Pak Beni ya seperti biasanya. Nomor WA Pak Beni 0821 41 03 06 57 ya. 0821 41 03 06 57. Itu ya teman-teman ya, itu nomor WA Pak Beni. Oke, terima kasih, tetap sehat selalu, tetap semangat ya, tetap beribadah selalu. Terima kasih semuanya teman-teman, terima kasih Bu Frida. Bu Frid, thank you. Bu Frida masih hadir dalam Zoom ini? Pak, Ya. sinyal saya. Oh ya sinyal ya. Oke Bu Frid, Pak Beni izin pamit sama teman-teman semuanya ya Bu Frid. Terima kasih banyak ya Bu Frid. Ya, makasih juga semuanya. Ya oke, bye-bye. Thank you.